Morning, Jocelyn. Morning, Mr. Win. I always Ah, Kenzo. Are you sleepy, Kenzo? Oh. Good morning, Martha. Morning, Kimiko. Good morning, Jeffriel. Why does it have new things? Now you can do yes. No. Just slow down and speed up. Morning, Jeffriel. Good morning, children. Hello. Good morning, children. Why now you can do yes, no, slow down and speed up. Okay, good morning, children. Morning, Miss Reti. Morning, Miss Reti. Hari ini ada teman-teman kita juga dari tempat yang lain ya. Coba nanti dilihat ya di layar ya. Siapa ya teman-teman yang tidak pernah ketemu di chapel? Nanti dilihat ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Miss Reti ingatkan kalau kita mengikuti kebaktian tidak mainan apa? Mute, unmute speakernya ya. Kemudian yang kedua, tidak mainan virtual background. Kemudian tidak mainan reactionnya. Jadi duduk dengan baik. Miss Reti percaya semuanya bisa duduk yang baik dan dengarkan semua yang disampaikan. Oke anak-anak? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss Reti. Pagi, Miss Reti. Miss Reti senang sekali bisa bertemu anak-anak kembali setelah liburan ya. Siapa yang senang hari ini? Miss Reti mau lihat yang senang hari ini, angkat dua jempolnya, terus senyum. Coba Miss Reti lihat. Miss Reti lihat siapa yang belum senyum ya? Mana ya? Oh, Hedi, mana senyumnya? Miss Reti lihat dulu. Ada yang masih cemberut. Oh, sudah senyum. Filia, mana senyumnya, Filia? Miss Reti lihat lagi. Mana ya yang belum senyum ya? Wah, ada Ellen, ada Nadia ya. Wah, semuanya senang ya hari ini ya. Bisa ketemu teman-temannya lagi. Oke, Miss Reti sudah lihat semuanya senyum. Oke anak-anak, sekarang kita bersyukur pagi ini bisa bersama-sama di acara kebaktian yang sangat spesial. Nah, sekarang coba lihat, ada gambar ini ya. Nanti kalau yang mau jawab, angkat tangan dulu. Nanti akan dibantu sama guru-gurunya untuk lihat siapa ya yang angkat tangan ya. Oke, sekarang perhatikan. Ada gambar apa ini ya? Nah, ini gambar apa ya? So, Noah class. Oke, Kenzo. Gambar apa ini, Kenzo? Kenzo boleh di-unmute, Kenzo. Ya, gambar apa, Kenzo? Gambar apa, Kenzo? Tahu tidak ya? Ayo, siapa yang mau bantu Kenzo? Gambar apa ini ya? Oh, Kenzo Joseph Class yang bantu. Oke, Kenzo. Kenzo Joseph Class yang bantu. Sama-sama, Kenzo. Gambar apa, Kenzo? Yang keras. Crown, iya crown. Mahkota. Siapa yang biasanya pakai mahkota ya? Siapa ya? Oh, Hedi angkat tangan. Ya, Hedi, unmute. Siapa ya yang biasa pakai mahkota?
King. King, iya, raja. Luar biasa pakai mahkota. Nah, hari ini anak-anak kita mau mengingat raja yang diceritakan di dalam Alkitab yang menjadi bayi, lahir di kandang binatang. Masih ingat tidak ya? Siapa raja itu? Oh, Sofia angkat tangan. Oke, Sofia. Unmute Sofia. Unmute your microphone, Sofia. I didn't raise hand. No, Sofia Joseph class. I mean, okay, Sofia. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah raja yang rela datang ke dunia untuk mengasihi aku dan kamu semuanya. Nah, sekarang anak-anak, Miss Reti ajak semua berdiri. Ayo berdiri di tempat yang baik ya. Kursinya dijauhkan dulu. Hati-hati berdiri yang baik ya. Sekarang coba kita mau bentuk jari-jarinya seperti hati bentuknya. Sudah ya? Semua sudah bentuk jari-jarinya seperti hati? Sekarang ikuti Miss Reti ya. Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Nah, sekarang sekali lagi ngomong ke teman-teman sama guru ya. Tunjukkan bentuk hatinya. Bilang, Tuhan Yesus mengasihi aku dan kamu. Oke, sekarang anak-anak kita siap-siap mau memuji dia, Raja kita, Tuhan Yesus yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus kita yang berdosa. Kita pujikan lagu Praise Him, Praise Him. All you little children, God is love. God is love. Semua berdiri yang baik, kita menyanyi dengan gerakan Praise Him, Praise Him. Tangannya seperti ini. All you little children, God is love. Oke? Semua siap ya? Kita memuji Tuhan, Raja kita, Tuhan Yesus yang rela datang ke dalam dunia untuk mengasihi aku dan kamu. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita sudah memuji dia Raja yang sudah lahir ke dalam dunia. Dan sekarang kita siap-siap mau berdoa. Kita anak-anak duduk yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan dipimpin berdoa oleh Miss Diane. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari anak-anak semuanya lipat tangan tutup mata ikuti Miss Diane berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengingat Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau melihat persembahan dari teman-teman dari playgroup sampai dengan pre-elementary. Tapi ada juga dari kakak-kakak kita di elementary. Semua duduk yang baik. Perhatikan ya, apa yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Oke? Semua duduk yang baik ya. Heidi, Caroline, dan Stanwin tidak bisa ke sekolah karena virus corona. Mereka hanya bisa belajar dari rumah. Setelah Caroline mengikuti Zoom, mamanya bertanya, Caroline, apa hari ini dengarkan pelajaran Miss? Bosan aku selalu dengarkan pelajaran Miss. Heidi langsung bermain setelah mengikuti Zoom. Saat Heidi sedang bermain, dia mendengar suara mamanya berteriak. Heidi, ayo kerjakan tugasnya. Aduh, mama ini suruh aku kerjain tugas, males aku. Stanwin merasa paling baik di antara kedua temannya itu. Dia berkata seperti ini. Lihat aku anak baik, rajin, pandai, dan tak pada orang tua. Anak-anak, semuanya ini adalah contoh bahwa kita semua adalah orang berdosa. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God.
John 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Oh, sacred and now wounded, with grief and shame laid down, now scornfully surrounded, with thorns thine only crown. Oh, sacred and what glory, what bliss till now was thine. Yet though this light and glory, our joy to call thee mine. Ya Tuhan, ya Kau tahu, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh, kasihani aku yang harus dicerna. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilmu, ku datang Yesus Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa,
Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Mari anak-anak kita pujikan alive, alive. Semua anak-anak, semua guru-guru bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak boleh lompat yang tinggi. Alive, alive. Ya. Alive forevermore. Ya. Tapi hati-hati kita menyanyikan pujian ini. Alive, alive. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sekali lagi. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oke, anak-anak sekarang duduk kembali. Sekarang kita duduk dengan baik. Siap-siap. Kita mau dengarkan cerita dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Vikaris Tanti. Nah, sekarang duduk yang baik ya. Vikaris Tanti akan bercerita tentang hal ini yang istimewa. Oke? Duduk yang baik ya. Sorry, Bu Tanti belum Masih mute. Belum dinyalakan. Masih mute, Bu. Masih belum terdengar, Bu Tanti. Masih mute. Masih mute. Belum. Enggak. Oke, terima kasih. Apakah suara Miss Tanti sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Bu. Terima kasih. Baik, anak-anak. Hari ini Miss Tanti senang sekali karena bisa ketemu dengan anak-anak. Walaupun Miss Tanti tidak bisa lihat, hanya lihatnya di laptop. Tapi Miss Tanti bersyukur ya, walaupun di laptop kita masih bisa bertemu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tahu nggak, hari ini kalian datang duduk di depan laptop untuk merayakan apa? Jawabannya adalah untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ulangi ya, untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah.
Miss Tanti, itu apa sih Jumat Agung dan Paskah? Aku bingung itu apa. Wah, tadi kalian pasti sudah dengar dari dari lagu-lagu yang dipilih, dari teman-teman yang bernyanyi. Ingat ya, nyanyinya tentang apa? Nyanyinya tentang misalnya, karena Allah cinta, nyanyinya tentang apa? Tertunduk kepala Kristus. Nah, itu mengingatkan kita apa? Mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Apakah Tuhan Yesus seperti para penjahat? Para penjahat biasanya dihukum di atas kayu salib karena mereka jahat. Misalnya mereka membunuh orang atau mereka melawan, misalnya melawan raja. Waktu itu ada raja. Nah, kalau rajanya dilawan, biasanya orang yang melawan raja itu akan disalibkan. Tapi Tuhan Yesus mengapa disalibkan? Memangnya Tuhan Yesus melawan raja, Miss Tanti? Memangnya Tuhan Yesus melakukan yang nakal ya, yang jahat ya, sehingga dia harus dipaku di kayu salib? Memangnya Tuhan Yesus melakukan itu ya? Nah, anak-anak, jawabannya tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan yang jahat. Tuhan Yesus tidak melawan raja, tidak. Dia juga tidak memukul orang, tidak membunuh, tidak. Tapi kenapa harus dipaku di atas kayu salib, Miss? Jawabannya karena apa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus tanggung dosa kita. Jadi seperti dosa kita yang banyak dikasih kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tanggung dosanya kita ya. Tadi dosanya kita yang banyak. Misalnya kita suka lawan papa mama. Kita suka tidak love kepada our friend. Kita tidak love kepada God. Maka dosa kita banyak sekali. Kita juga suka apa? Misalnya ada anak-anak yang suka berbohong. Nah, maka dosanya banyak sekali. Maka anak-anak kamu jangan bilang, Miss Tanti, I'm still a little boy, I'm still a little girl. Aku tidak lakukan dosa, Miss Tanti. Wah, anak-anak, Alkitab mengatakan manusia dari baby pun mereka sudah berdosa. Tidak ada yang ajar little boy, little girl untuk berdosa lawan Tuhan. Tidak ada yang ajarin. Papa mama tidak ajarin ya. Miss sama miss di sekolah juga apa? Juga tidak mengajarkan berbuat dosa kan? Tapi mengapa little boy and little girl bisa lakukan dosa? Bisa kelahi sama siapa? Sama kokonya. Atau misalnya bisa aku tidak suka sama Dede. Ya, Dede suka ganggu aku, tapi mama selalu bela Dede. Wah, kenapa ya kita begitu ya? Tidak love kepada orang lain. Siapa yang mengajarkan? Ada yang mengajarkan? Tidak ada yang mengajarkan kita untuk jahat. Tidak ada yang ajarkan kita buat dosa. Tapi kenapa bisa sendiri? Jawabannya karena apa? Karena dosa, karena manusia sudah berdosa. Bukan cuma orang besar yang berdosa, tapi anak kecil. Seperti kamu, little boy and little girl. Kita juga berbuat dosa kepada Tuhan. Kita love sama Tuhan. Love-nya cuma setengah, tuk gitu. Love-nya cuma setengah ya. Kita love kepada teman, love-nya tidak begini, tapi love-nya dikit. Love-nya setengah aja ya Miss ya. Nah, ketika love kita tidak full kepada Tuhan, kita love tidak full kepada teman-teman, kepada orang lain, itu artinya apa? Kita sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Maka Miss Tanti mau tanya, jadi anak kecil itu berbuat dosa atau tidak? Tidak, Miss. Waduh, ya. Anak kecil pun berbuat dosa. Termasuk apa? Little boy and little girl seperti siapa? Seperti kita yang ada di sini. Nah, hari ini Miss Tanti, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita akan sama-sama dengarkan cerita tentang Jumat Agung dan Paskah. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib?
Why? Mengapa? Apakah Tuhan Yesus jahat, nakal, lawan-lawan raja sehingga dia dihukum mati? Jawabannya tidak. Tapi Tuhan Yesus mati karena dosa kita yang banyak itu sekarang dikasih kepada siapa? Diberikan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus harus mati untuk siapa? Untuk kita, little boy and little girl, untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar ya. Ikutin Miss Tanti berdoa, kalian berdoanya dalam hati ya. Minta Tuhan tolong supaya internet bisa lancar ya, sehingga kita bisa dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dengan teman-teman yang dari sekolah Kristen Logos maupun dari teman-teman dari tempat lain. Kami sangat bersyukur. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Buka telinganya, karena Tuhan memberikan 2 telinga, 1 mulut. Untuk apa? Tuhan kasih 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita ya, daripada kita berbicara. Maka Tuhan mau kita dengar dulu firman Tuhan. Nanti baru suatu hari nanti kamu juga apa? Mengajar firman Tuhan, cerita firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Miss Tanti mau tanya ya, mengapa banyak orang suka memakai benda ini? Ini benda apa? Ini adalah mahkota. Waduh, mahkotanya tidak pas karena bukan mahkotanya Miss Tanti gitu ya. Nah, mengapa banyak orang suka menjadi the king? I want to be the king. I want to be queen. I want to be princess. I want to be prince. Kenapa banyak orang suka menjadi king? I want to be the king. Kalau kamu disuruh pilih, mau jadi king atau jadi orang miskin? Wah, semua anak-anak, aku mau jadi raja, aku mau jadi king, aku mau jadi king. Kalau disuruh pilih, mau jadi queen, princess, atau mau jadi orang yang bajunya jelek-jelek? Aku mau jadi queen. Queen so beautiful. Princess so beautiful. King so handsome. Wah, kita maunya jadi apa? Jadi the king. Kita maunya jadi apa? Jadi queen. Kita maunya jadi apa? Jadi princess. Karena apa? Mengapa banyak orang ingin jadi king? Mau jadi raja? Miss Tanti, aku mau ngomong. Soalnya kalau jadi king, semua orang mendengarkan king. Betul. Semua orang dengarkan king. Kalau seorang king lewat, the king is coming. Semua orang, hidup the king, hidup raja, hidup raja. Wah, semua orang kasih hormat kepada siapa? Kepada raja, ya kan? Nah, apalagi kalau raja itu tempat tinggalnya sangat bagus sekali. Misalnya kita lihat gambar ini ya. Coba kita lihat gambar ini ya. Gambar ini, coba kita lihat ya. Wah, biasanya raja tinggalnya di rumah yang rumahnya bolong-bolong tidak? Apakah rumahnya rumahnya bau, rumahnya kotor, rumahnya atapnya udah bolong, banyak sarang spider, banyak sarang laba-laba. Apakah the king tinggal di rumah yang seperti itu? Anak-anak, tidak. Coba kamu lihat gambar ini. Wah, ini adalah istana daripada seorang king, seorang raja. Enak ya Miss Tanti ya, jadi the king ya, karena rumahnya bagus, istananya besar sekali. Makanya banyak orang ingin jadi the king. Dan biasanya raja itu ya, the king itu biasanya kalau dia makan, itu makanannya itu banyak sekali. Misalnya kita lihat gambar ini ya. Wah, biasanya kalau di rumah mama cuma masaknya apa? Masaknya telur dadar. Masaknya misalnya telur ceplok, telur mata sapi. Ya, masaknya cuma 1, cuma 2 sama sayur. Tapi kalau the king,
The king kalau makan apa? The king kalau makan, mejanya panjang sekali. Makanannya bisa dipilih tuh seperti yang ada di mana? Yang ada di gambar ini ya. Bisa pilih kalau misalnya kingnya bilang, aku bosen. Aku tidak mau makan burger. Ampun raja, ampun raja. Aku mau makan itu aja. Makan bakmi. Atau aku mau makan apa yo? Aku mau makan nasi sayur asem gitu ya. Ya misalnya aku nggak suka. Tenang. Kalau nggak suka nanti the king-nya akan suruh. Hei pelayan, sekarang aku tidak mau makan makanan yang ada di meja ini. Buat makanan yang baru. Kira-kira orang-orang dengar nggak? Perintah the king, perintah raja dengar nggak? Semua orang akan siap tuanku raja, siap. Kalau tuanku raja tidak suka, kami akan ganti makanannya. Enak ya Miss Tanti ya jadi the king ya. Of course ya, the king itu enak banget karena apa? Semua orang dengar perintahnya the king, semua orang kasih hormat kalau rajanya lewat, semua orang juga apa? Sangat apa? Mendengar kata-kata daripada raja. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu raja tidak seperti raja-raja yang tadi Miss Tanti sebutkan. Ya, raja-raja yang tadi Miss Tanti sebutkan yang pakai mahkotanya dari emas loh. Mahkotanya bukan dari kertas, kalau ini kan dari kertas. Tapi raja-raja yang ada di dunia mahkotanya pakai apa? Mahkotanya pakai emas, pakai perak, mahal sekali harganya, bermiliar-miliar. Coba nanti tanya papa mama, miliar itu berapa sih uangnya? Wah, papa mama akan bilang apa? Aduh anakku, papa mama ndak ada loh uang sebanyak itu banyak itu uangnya gitu ya. Nah, jadi mahkotanya raja itu sangat mahal ya papa mama ya? Iya, papa mama ndak sanggup beli. Jual rumah satu pun ndak sanggup beli satu mahkota daripada siapa? Daripada raja. Karena mahkotanya sangat apa? Mahal sekali harganya. Maka semua orang ingin jadi raja. Tapi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seorang raja. Dia tidak seperti raja-raja yang lain. Dia tidak pakai mahkota dari emas. Dia tidak pakai baju yang sangat mahal. Dia tidak punya istana. Malahan dia lahir di kandang yang jelek. Dia lahir di kandang yang bau. Dia lahir di mana? Di tempat yang miskin. Kok ada raja seperti itu, Miss Tanti? Biasanya raja kan lahirnya di istana. Ya, biasanya raja apa? Tempat tidurnya bagus. Nah, kita akan belajar hari ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah raja. Dia raja, tapi dia bukan raja yang pakai crown, bukan pakai mahkota, tapi dia adalah raja yang akan apa? Yang akan memakai mahkota yang lain. Mahkota apa, Miss Tanti? Jawabannya adalah mahkota dari duri. Ya, ulangi ya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan pakai mahkota dari emas, tapi dia akan memakai mahkota dari apa? Dari duri. Duri itu apa sih Miss Tanti? Duri itu adalah apa? Biasa terbuat dari apa? Diambil dari tanaman. Tanamannya kalau kamu tuh ketusuk tangan kamu bisa apa? Bisa keluar darah. Ya, waktu ketusuk kamu akan teriak aduh. Nah, terbuat dari apa? Terbuat dari duri. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus memakai mahkota dari apa? Dari duri. Ya, mengapa? Nah, nanti kita akan belajar itu. Nah, anak-anakku, siapa Tuhan Yesus? Bukankah dia adalah Raja surga? Ya, dia adalah raja. Coba ya kita lihat gambarnya ya. Dia adalah raja surga yang datang ke dalam dunia. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, kita melihat bukan seperti raja-raja yang lain. Raja-raja yang lain lahir di tempat yang bagus, tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja surga, lahir di mana anak-anakku? Lahir di kandang yang hina.
ya, di kandang yang bau. Kamu kalau waktu kamu baby, kamu lahir, oe, coba kamu tanya mama, apakah aku waktu itu lahir di kandang? Mama akan bilang, enak aja. Enggak lah, kamu anak mama, kamu lahirnya di rumah sakit yang sangat wangi rumah sakitnya. Tempat tidurnya juga sangat sangat bersih, ya. Tapi waktu kamu lihat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Surga, ketika dia datang ke dalam dunia, lahir di mana? Lahir di tempat yang begitu kotor, dibaringkan di tempat yang begitu kotor. Mungkin bayi bisa gatal-gatal badannya, ya. Nah, kok dia begitu? Miss Tanti, kenapa seperti itu? Bukankah dia raja? Nah, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah apa? Bukan seperti raja-raja yang kita kenal di dunia ini, tapi dia adalah apa? Raja yang seperti apa? Raja yang terbalik. Ulangi ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah raja yang terbalik. Raja yang terbalik, maksudnya apa Miss Tanti? Dia adalah apa? Kalau kamu tahu, misalnya bahasa Inggrisnya adalah apa? Upside down king. Ya, jadi raja yang terbalik. Raja-raja di dunia lahir di istana yang bagus, tapi Tuhan kita Yesus Kristus terbalik. Terbaliknya apa, Miss? Terbaliknya bukan lahir di istana yang bagus, lahir di kandang yang hina. Bukan hanya itu anak-anak, ketika Tuhan Yesus bertumbuh besar, kamu lihat ya, biasanya raja-raja di dunia, mereka akan pilih teman-teman mereka dari siapa? Aku punya teman, aku tidak akan berteman dengan orang biasa karena aku raja. Nah, itu raja-raja yang ada di dunia. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Raja Surga, rela lahir di tempat yang kotor. Dan bukan hanya itu, ketika dia datang ke dalam dunia, dia bukan hanya berteman dengan orang kaya, bukan hanya berteman dengan, aku mau berteman dengan orang yang tinggal di istana. Oh anak-anak, tidak, Tuhan kita Yesus Kristus, dia the King, Raja Surga, dia datang ke dalam dunia dan dia berteman dengan siapa? Bukan berteman dengan orang kaya saja, bukan berteman dengan orang yang bajunya bagus saja, bukan berteman dengan orang yang tinggal di istana saja, tidak. Tapi dia berteman dengan siapa? Orang-orang yang rendah. Rendah bukan rendah badannya, tapi apa? Orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Ya, misalnya kita lihat gambarnya ya, orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus tidak bilang, aku tidak mau dekat dengan orang sakit, ya, atau misalnya ada orang yang miskin, ya, orang yang miskin, apakah Tuhan Yesus bilang, aku tidak mau friend dengan orang yang miskin? Apakah Tuhan Yesus seperti itu, anak-anak? No, Tuhan Yesus melihat orang yang sakit, hatinya kasihan, hatinya love. Tuhan Yesus lihat orang yang, ada orang kena semacam penyakit namanya penyakit kusta. Kamu pernah dengar nggak namanya penyakit kusta? Penyakit kusta itu penyakit kulit yang sangat bahaya, dan banyak orang tidak mau dekat-dekat orang yang kusta. Mereka akan bilang, kena kusta, jangan dekat, nggak boleh jadi friend, nggak boleh berteman dengan orang kusta. Go away, you go away. Wah, tidak ada orang yang mau berteman dengan orang kusta. Tapi ketika Tuhan Yesus, Raja dari surga itu, melihat orang kusta, apakah Tuhan Yesus nggak mau berteman dengan orang kusta? Apakah Tuhan Yesus seperti itu, anak-anak? Tidak, malahan dia deketin orang kusta itu. Orang kusta itu, kok dia dekat aku? Kok dia dekat aku? Kok dia dekat? Tuhan Yesus tidak takut, ya dia deketin. Dia bukan cuma deketin, dia pegang orang kusta itu. Kok dipegang? Nanti ketularan bagaimana? Tuhan Yesus tidak Dia tidak takut, ya. Dia pegang tangan orang kusta itu, bukan hanya pegang, dia menyembuhkan. Wah, anak-anak kamu lihat ya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Surga itu bukan hanya mau berteman dengan orang-orang yang kaya, tapi dia juga mencari orang-orang yang miskin, orang-orang yang biasa. Nah, bukan hanya itu, dia pilih murid-muridnya. Apakah murid-murid Tuhan Yesus hanya dari orang kaya saja? Jawabannya adalah apa? Tidak, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya dari
dari orang-orang yang punya banyak uang. Tidak. Tapi apa? Orang-orang biasa. Ya, orang-orang biasanya jadi tukang tangkap ikan. Ya, tukang tangkap ikan. Tuhan Yesus bilang, "Hei Petrus, jadi murid saya." Petrus lihat, saya jadi muridnya Yesus. Oke. Nah, bukan cuma itu. Kamu lihat ya, dia lahir di tempat yang kotor. Dia juga berteman dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Nah, bukan hanya itu. Ya, ketika waktu berlalu, maka apa? Terjadi satu peristiwa. Orang-orang mau angkat Yesus menjadi the king, mau jadi raja. Kita mau jadikan Yesus raja. Kenapa orang-orang mau jadikan Yesus raja? Wah, hebat ya. Mereka mengenal Yesus sebagai raja ya. Nah, ternyata bukan. Mereka bukan kenal Yesus sebagai apa? Sebagai raja, tapi raja yang seperti raja-raja dunia. Nah, suatu hari Yesus masuk ke kota Yerusalem. Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, semua orang bilang, "Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Hore, dia yang datang dalam nama Tuhan." Wah, semua orang menganggap Yesus raja. Bagus ya anak-anak ya, benar ya, semua orang anggap Yesus raja ya, sangat betul ya, betul. Tapi nanti kamu lihat, orang-orang ini salah berpikir tentang Yesus sebagai raja. Yesus bukan jadi raja yang aku jadi raja, aku akan lawan musuh-musuh. Ya, Yesus bukan jadi raja yang seperti itu. Tapi nanti kamu akan lihat, Yesus akan jadi raja yang terbalik. Apanya terbalik? Dia bukan jadi raja yang apa? Duduk di mana? Duduk di istana? Tidak. Tapi dia akan jadi raja yang naik ke atas kayu salib. Orang-orang saat itu mereka tidak tahu. Jadi mereka pikir Yesus akan jadi raja yang pakai mahkota. Nanti mereka salah. Ya, Yesus bukan jadi raja yang pakai mahkota emas, duduk di istana yang bagus, tapi nanti Yesus akan menjadi raja dengan mahkota dari apa? Mahkota dari duri, dan akan naik kemana? Ke atas kayu salib. Tapi orang-orang itu tidak tahu. Mereka cuma teriak, "Hosana, Hosana, Yesus jadi raja, hore, Yesus jadi raja." Nah, tapi tidak lama kemudian, 1 minggu setelah itu, Yesus ditangkap. Setelah itu apa? Orang-orang langsung apa? Dia bukan raja. Kita enggak mau dia jadi raja. Apaan rajanya ditangkap? Sekarang ya, aku juga dengar loh. Bukan cuma ditangkap, dia akan dihukum mati dengan cara disalib. Kok raja seperti itu? Kita enggak mau dia jadi raja. Rajanya kalah. Kita maunya raja yang menang, raja yang pakai mahkota, bukan raja yang kalah. Apalagi rajanya naik ke atas kayu salib. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus disalib, disalibkan, apakah Tuhan Yesus menunjukkan kehebatannya? Awas ya kalian semua ya. Kalian tidak kenal aku ya. Aku nih raja loh. Raja surga. Berani-berani kalian pakukan aku di atas kayu salib. Awas kalian. Aku akan keluarkan kekuatanku. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus mengeluarkan kuasanya? Menghukum orang-orang yang ada di bawah kayu salib? Orang-orang yang berani memakukan dia? Apakah Tuhan Yesus menghukum orang-orang itu? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus bukan raja yang menunjukkan apa? Menunjukkan kuasanya di atas kayu salib. Tidak. Coba kita lihat ya gambarnya ya. Jadi Tuhan Yesus apa? Bukan menunjukkan apa? Kuasanya di atas kayu salib. Tetapi apa? Dia mau apa? Dia mau taat. Dia mau taat. Bahkan ketika kamu lihat gambar ini, Yesus itu diejek. Dibuatin mahkota duri yang tadi Miss Tanti sebutkan. Biasanya raja pakai mahkota emas. Sekarang Yesus dikasih apa? Dikasih mahkota duri. Terus diejek-ejek. Hormat raja, hormat raja. Raja sekarang pakainya mahkota apa? Mahkotanya dari duri. Bukan mahkota dari emas. Semua orang mengejek Yesus.
Anak-anak, apakah Tuhan Yesus bilang, awas ya kalian ya, awas ya, aku akan balas kalian. Kalian tidak tahu ya, aku beneran, aku ini Raja Surga loh. Berani-beraninya kalian apa? Lawan aku, awas kalian semuanya. Nah anak-anak, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Ketika dia di atas kayu salib, ya, coba kita lihat gambarnya ya. Ketika dia naik ke atas kayu salib, apakah dia menunjukkan kekuatannya? Aku akan tunjukkan kekuatanku. Mata laser. Terus orang-orang I am the king. I am the king. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Pakai kekuatan mata laser untuk menghukum orang-orang yang memakukan saya di salib. Apakah Tuhan Yesus menunjukkan kekuatannya, anak-anakku? No, 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 no. Tuhan Yesus bukan raja yang seperti itu. Tapi dia apa? Bukan raja. Dia bukan raja yang menunjukkan kuasanya yang hebat, kehebatannya. No, dia adalah raja yang apa? Raja yang mau taat kepada Bapa. Dia naik ke atas kayu salib, orang-orang ngejekin. Kamu suka nggak diejek sama temen? Misalnya teman kamu bilang ya, hey Margaret, we don't like you Margaret. Ya, terus Margaret apa? Mami, aku diejekin sama teman. Ya, atau misalnya lagi Jocelyn, hey Jocelyn, ya kita musuhan sama kamu, kita tidak mau jadi your friend. Terus Jocelyn apa? Mami, aku teman-teman nggak mau temenan sama aku, ya. Atau misalnya siapa yang nggak mau teman aku? Jaden nggak mau friend sama aku, Layson nggak mau friend sama aku. Wah, kita rasanya sedih ya, sedih kalau apa? Kalau teman-teman ngejek kita, misalnya teman-teman mengejek misalnya Kenzo, kepalanya botak. Kenzo akan apa? Awas ya, mami, aku diejek kepala botak, mami, gitu ya. Atau misalnya apa? Misalnya siapa lagi James gitu ya. Hey James dapat telur bebek, aku dapat 100, James dapat telur bebek, James akan apa? Mami, aku diejekin. Wah, anak-anak, kita tidak suka diejek sama orang, kita bisa marah, kita bisa angry, ya. Tapi kamu lihat ya, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang-orang mengejek. Orang-orang bukan cuma mengejek, orang-orang keluarkan ludah. Miss Tanti, itu kan tidak sopan. Masa meludahin orang? Iya anak-anak, Tuhan Yesus diludahin loh. Orang-orang meludah Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, orang-orang mengejek. Hehehehe. Katanya the king. Ayo turun dari salib. Come on. Turun dari salib. Ya, katanya the king yang hebat. Ayo turun dari salib. Katanya mau menyelamatkan. Menyelamatkan diri saja tidak bisa. Mau menyelamatkan orang lain. Wah, anak-anak. Enak nggak sih kita diejek? Wow, kita akan apa? Kita marah loh waktu kita diejek. Tapi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib diejek-ejek, diolok-olok, apakah Tuhan Yesus? Awas ya, mata laser. Begitu ya? Apakah Tuhan Yesus mengeluarkan kekuatannya? Jawabannya tidak. Di atas kayu salib dia tidak mengeluarkan kekuatannya. Dia tidak panggil, malaikat turun. Wah, kalau Tuhan Yesus panggil malaikat, malaikat sudah siap-siap. Malaikat sudah, lihat tuh, raja kita dipaku di kayu salib. Lihat tuh, malaikat sudah. Tuhan Yesus tinggal panggil malaikat loh. Malaikat, down, come down. Wah, malaikat akan ayo, Tuhan Yesus, kami datang menolong. Wah, kalau Tuhan Yesus mau panggil malaikat. Tapi apakah Tuhan Yesus panggil malaikat? No. Apakah Tuhan Yesus pakai kekuatannya sebagai raja? No. Kenapa Miss Santi? Aduh,
aku pengen tolong Tuhan Yesus. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus tidak keluarkan kekuatannya? Jawabannya karena apa? Karena dia tahu dia harus menanggung dosa manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita semuanya dari orang besar sampai anak kecil, kita yang akan mati, dihukum oleh Allah. Sekarang Tuhan Yesus sabar ya, sabar menanggung dosa kita di atas kayu salib sampai akhirnya pada jam 12 tiba-tiba terjadi gelap. Wih, gelap, kok gelap? Seperti apa? Mataharinya tidak ada. Nah, betul, terjadi kegelapan. Akhirnya pada jam 3 sore, ingat ya, jam 3 sore, Tuhan Yesus sudah tidak bisa gerak di atas kayu salib. Dan dia berteriak apa? Sudah selesai. Ulangi, Tuhan Yesus teriak apa anak-anakku? Dia mengatakan, sudah selesai. Hah, sudah selesai. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah itu Tuhan Yesus pun mati. Ya, rajanya mati. Sudah kalah ya Miss Tantia. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus pun di mana? Dikuburkan. Ya, murid-murid semuanya yang tadinya, Raja kita hebat, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Raja kita. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, murid-murid langsung apa? Murid-murid langsung, ya rajanya mati. Ya katanya juru selamat, tapi mati. Ya, udahlah, pulang. Akhirnya murid-murid semuanya kecewa. Nah, anak-anak, ya sepertinya Tuhan Yesus kalah ya, karena dia mati. Tapi cerita tidak selesai karena kita tahu, kita waktu membaca Alkitab ada kabar baik, yaitu apa? Pada hari yang ketiga, murid-murid datang ke kuburnya Yesus. Waktu murid-murid datang, tunggu ya, aku mau pergi ke kubur Yesus. Murid-murid datang ke kubur Yesus. Setelah itu tiba-tiba mereka lihat, Petrus, apa sih? Ya, kamu tahu nggak ada apa? Itu loh, di kubur Yesus kosong. Masa sih? Kamu bohong. Aku nggak bohong, Petrus. Nah, ini Maria. Maria berkata apa? Aku benar-benar ketemu sama siapa? Malaikat. Dia mengatakan Yesus itu bangkit. Petrus bilang, bohong kamu, bohong. Beneran Petrus? Coba kamu lihat sendiri. Ya udah, aku lihat ya. Yuk, come on. Ada yang mau ikut aku? Siapa yang mau ikut aku? Pergi ke kubur Yesus. Kenzo mau ikut nggak? Jocelyn mau ikut? Ya, Leison mau ikut nggak? Ellen mau ikut? Priscilia mau ikut? Siapa yang mau ikut? Angkat tangan. Coba, mana? Miss Tanti lihat. Ada yang mau ikut nggak? Filia, ada yang mau ikut? Atau Elis? Elaine mau ikut nggak? Dania mau ikut? Siapa lagi? Syara mau ikut? Sofia? Yang mau ikut? Sekarang kita pergi ke kubur Yesus. Wah, tunggu ya. Wah, pergi ke kubur Yesus. Akhirnya benar. Petrus langsung apa? Petrus terkejut. Aduh. Aku ketemunya ini loh. Aku ketemunya Iki. Apa itu Petrus? Aku ketemunya hanya kain. Kain apa? Kain putih. Itu kan kain bekasnya tutupinnya tubuh Yesus. Iya. Dan Yesusnya gak ada lagi. Bohong kamu Petrus? Enggak, aku gak bohong. Beneran, lihat ini kainnya nih. Ini coba lihat, ini kainnya warna apa Kenzo? Warna putih kan? Ya, ini warna putih ya. Elaison, ini kainnya warna apa? Warna putih. Iya, ini kainnya menutupi Yesus. Jadi benar ya, Yesus bangkit ya. Wah, anak-anak, benar. Tidak lama kemudian murid-murid Yesus benar bertemu dengan Yesus. Mereka ketakutan. Kamu siapa? Yesus bilang apa? Aku Yesus. Bukankah aku sudah berkata, lihat ini tanda paku di kaki dan tangan. Lihat ini. Murid-murid langsung apa? Yesus sungguh-sungguh hidup. Wah, mereka peluk
Yesus, bisa lo dipegang lo, nggak tembus lo. Ya, kalau misalnya hantu kan, tembus ya kan. Tapi waktu Yesus dipegang badannya, maka apa? Yesus hidup, Yesus hidup, wah Yesus hidup, Raja kita hidup, Raja kita hidup. Nah, tapi ada yang nggak percaya, namanya Bapak Thomas. Thomas bilang, halah, bohong, bohong, bohong. Aku enggak percaya kalau Yesus itu hidup. Kecuali aku pegang tangannya. Aku pegang, aku tusuk itu bekas lubang di lambungnya. Baru aku percaya kalau apa? Kalau Yesus itu hidup. Wah, ternyata benar murid-murid bilang, Thomas, kamu nggak percaya ya? Kamu harus tahu Yesus benar-benar hidup. Kita tuh udah lihat Yesus, ya kan? Kenzo, Filia, ya kan? Ya kan? Itu siapa lagi ya? Caroline, ya kan? Benar nggak Yesus hidup? Ellen, Agatha, ya kan? Kamu lihat juga kan? Iya, kita semua sudah lihat. Wah, tapi Bapak Thomas, enggak, aku enggak percaya, aku enggak percaya. Wah, akhirnya fine. Oke. Wah, akhirnya apa? Enggak lama kemudian benar. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kamu tidak percaya ya? Lihat tuh, tusukkan tanganmu di mana? Di jariku. Waktu Thomas tusuk, tembus. Ada lubangnya loh, ada lubangnya. Setelah itu apa? Thomas lihat lagi lambung, bekas di lambungnya Yesus ya, dekat perut sini ya. Thomas pegang. Waduh. Thomas langsung apa? Ya Tuhan dan Allahku. Nah, maka murid-murid tahu bahwa apa? Kami sudah pegang, kami meraba dia, kami pegang dia. Dia sungguh-sungguh hidup. Maka murid-murid Yesus senang sekali karena apa? Raja kita mati, tapi tidak selesai. Dia juga apa? Alive. Seperti yang lagu yang kamu nyanyikan tadi dengan semangat. Alive forevermore. Ya, Jesus Christ is alive. Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Jawabannya adalah untuk aku, Miss. Betul sekali, untuk kita semua. Mengapa Tuhan Yesus harus bangkit pada hari ketiga? Itu berarti apa? Dia sudah menang. Dosa kalah. Tuhan Yesus menang. Iblis kalah. Tuhan Yesus menang. Maka kita bersyukur. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan alive. Ulangi ya. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita sudah dihapus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Bukan hanya dosa dihapus, tapi sekarang kita alive, kita hidup. Mengapa kita hidup? Karena Tuhan kita, Raja kita, Dia juga alive. Siapa yang hari ini, Miss Tanti mau tanya, bersyukur, punya juru selamat, punya Tuhan yang mati, tapi juga hidup lagi. Siapa yang mau bersyukur hari ini? Coba angkat tangan, Miss Tanti. Pengen sekali lihat anak-anak. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ikutin Miss Tanti berdoa. Kalian berdoa dari rumah ya. Mari kita berdoa anak-anak. Ikutin Miss Tanti ya. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah Raja, Raja surga, Engkau Raja yang paling tinggi, tetapi Engkau datang ke dalam dunia, datang ke tempat yang rendah dan miskin. Dan kami bersyukur karena Raja kami, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus tidak menunjukkan kehebatan waktu di kayu salib, supaya bisa menyelesaikan menanggung dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan kepada kami, guru-guru dan juga anak-anak dan papa mama kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus alive, Tuhan Yesus bangkit, sehingga kami semua pun jadi orang-orang yang bisa bangkit. Kami bebas daripada dosa kami. Karena Tuhan Yesus menang dari semua dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Raja kami yang mati dan bangkit. Kami sangat bersyukur. Thank you God.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Miss Tanti serahkan kepada Miss untuk memimpin. Ibu Reti silakan. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat spesial. Tuhan Yesus mau mati untuk aku yang berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah menang atas kematian. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Anak-anak, saya ajak kita semua berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita yang berdosa dengan menyanyikan pujian Thank you Lord. Kita menyanyikan pujian ini 2 kali. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation, so rich and free. Sekali lagi. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation, so rich and free. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah akan bantu anak-anak untuk melihat barcode yang sudah diberikan dan juga melihat di tayangan yang akan diberikan di layar ya. Kita menyanyikan pujian Thank you Lord 2 kali untuk persembahan ini ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation, so rich and free. Sekali lagi. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah rela datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita mempunyai pengharapan. Anak-anak, sekarang Miss Reti ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Kita mau mengatakan bahwa
Dia adalah Tuhan. Miss Lemmy itu di sekolah Sembahan. Semua sudah berdiri? Sekarang doa. Miss Reti masih mute. Kita akan mengatakan bersama-sama, He is Lord. He is Lord. Ya, semua berdiri yang baik di tempatnya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita mempunyai pengharapan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Anak-anak, kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini. Kita akan berdoa, tetapi Miss Reti akan ingatkan setelah kita berdoa, nanti kita akan berfoto bersama-sama ya. Nanti duduk yang baik, kasih senyum yang baik, kita mau foto bersama. Tetapi kita mau doa dulu ya, doa penutup dan doa persembahan akan dipimpin oleh Miss Tanti. Baik anak-anak, mari kita berdoa ya. Ikutin Ibu berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bernyanyi, hari ini kami melihat teman-teman kami juga bernyanyi, kami mendengar firman Tuhan, kami bersukacita, bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, memberikan kami begitu banyak berkat, beri papa mama, beri Bapak Ibu guru di sekolah, kami sangat bersyukur. Tolong kami Tuhan mau jadi anak-anak yang TAAT, taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah love, sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami berkat-Mu untuk setiap kami dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, sebelum kita foto bersama, kita mau bilang terima kasih ke Miss Tanti ya. Terima kasih Miss Tanti. Terima kasih Miss Tanti. Terima kasih Miss Tanti. Terima kasih. Why there is Miss Tanti. You're welcome. Oke, sekarang kita foto bersama, duduk yang baik, kasih senyum yang paling bagus. Oke? Kita dengar aba-aba ya. Ada yang beri aba-aba untuk kita foto. Oke. Kita akan foto bersama ya. Miss Lemmy hitung 1 sampai 3. Semuanya kasih senyum. Tak videonya, oke? Be ready. Sekali lagi. Sekali lagi ya.
Jangan bergerak ya, senyum. Bentar, sekali lagi. Hah? Tidak. Oke, thank you. Oke, sekarang anak-anak boleh bilang selamat Hari Jumat Agung dan Hari Paskah kepada teman-teman dan guru ya. Selamat. Selamat. Selamat Hari Jumat Agung dan selamat Paskah anak-anak. Dadah. Bye teman-teman. Bye anak-anak. Bye Ivana. Shine Rejoice datang ya. Shine Rejoice Agatha. Bye. Dadah Heidi. Bye, friend. Bye Elisa. Bye, friend. Bye-bye, Jeju. Bye. Hello, Bye, friend. Elis. Bye-bye, everybody. Bye-bye, Ivana. Bye Alice. Bye, Lemon. Bye Gerald. Bye-bye, George. Nanti. Kak, nanti. Miss Tanti ya. Kak, Tanti. Okay, Keisha wants to show something to Miss Tanti. Yeah, what is that, Keisha? Tell Miss Tanti. Oh, Yang panggil Elis, yang panggil Elis. Oh, sorry, Elis. Thank you, Miss Amy. I thought Keisha. Elis mau ngomong sama Miss Tanti. Iya. Elis sudah pernah lihat. Kak Tanti di River Iwan. Ini Oke. masih ini ya, belum ada ya. Miss Tanti tidak ada ya. Elis mau ngomong. Hah? Ini Kak Tanti, ini Miss Tanti. Kak Tanti, Elis sudah pernah lihat Kak Tanti di Reform 21. Kak Tanti suaranya enggak dengar ya. Kak Tanti suaranya tidak dengar. Nggak dengar. Bye Iya, bye. nggak dengar. Bye. Bye, Sen. Aldora, Lemon. Bye Alamon. Bye Aldora. Bye-bye. Bye Alice. Bye, George. Bye George. Aldora join us. Halo. Oh, are you? Oh, George. Teman-teman, tadi Miss Tanti ngomong ke saya, kirim pesan. Tunggu ini, Mau gini. tunggu. Ini tak taruh di waiting room ya. Aku taruh di waiting room ya. Dadah George. Bye, George. Oke, ya teman-teman, Miss Tanti mau tadi info ke saya, beliau akan sebentar lagi meninggalkan ruangan kita karena mau ngisi di SD. Iya, Ya, Miss Tanti. silakan Miss Tanti. Nah, terima kasih Terima kasih, Miss Tanti. Terima kasih, Mau Miss foto ya? Tanti. Kasih di band. Mau foto dulu ya. Oh iya, foto dulu. Thank you. Ingat. Ini aku mau stop ya recordnya ya. Iya. Iya.